Hitam, kuning, putih atau oranye putih? Oranye putih. Air Payo sudah sampai Monas. Karena air yang di sini disedotin terus Di gitu. sini terus. Rongga-rongga di bawah tanah, airnya dimasukin oleh air laut gitu. Dan Sangat mungkin ke depan banjir rob sampai ke Monas juga. waduh, orang Betawi dikasih 3 rekomendasi warung masakan Betawi buat warga Jakarta. Di mana ada warung masakan Betawi yang enak? Iya. Ada rekomendasi buku nggak Pak Ketua? 3 rekomendasi guru untuk warga Jakarta nih, khususnya anak muda. Kalau saya hanya tahu buku yang saya baca. Apa tuh? Saya ini aktivis dari masa kuliah. Oh, oke. Buku saya berkisar buku aktivis Islam. Aktivis Islam. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Jesse Rahman Thohir dari tribunjakarta.com. Saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Jakarta, Pak Hairidin. Assalamualaikum Pak Hairidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribun News Jakarta. Makasih. Ya, ini kita kalau bahasa Betawinya ini lagi nyaba Ketua DPRD Jakarta. Mau ngobrol-ngobrol ceritanya. Jadi, gak apa-apa deh kita kunjungin ya. Gak apa-apa. Sebuah kehormatan karena seorang tamu sih berkah. Alhamdulillah berkah. Nah, sebelum kita berbincang Pak Ketua, ya, izin kita main jawab cepat. Oke, Nanti siap. akan kita elaborasi. Siap Pak Ketua? Siap. Oke, pertama nasi uduk atau nasi ulam? Nasi uduk. Nasi uduk. Meruya atau cilandak? Cilandak. Ya, mikir ya. Guru atau dewan? Dewan. Dewan. Hitam, kuning, putih atau oranye putih? Oranye putih. Oranye putih. Oposisi atau kolaborasi? Kolaborasi. Kolaborasi, mantap. Ya, kayaknya itu kode DPRD sama pemerintah eksekutif ini kolaborasi. Kolaborasi, insyaallah. Dan kemarin juga waktu pidato di paripurna menerima gubernur dan wakil gubernur baru udah dinyatakan ya Pak Ketua ya. Iya. Itu akan kerjasama Sudah gitu. disampaikan dengan pantun. Dengan pantun gimana tuh? Membeli gas di Pantai Sanur. Cakep. Jangan lupa beli terasi. Cakep. Selamat bertugas gubernur dan wakil gubernur. Kami siap kolaborasi. Nah, itu ya. Ya udah clear kayaknya kalau sikap DPRD terhadap Gubernur Wagub Pramdul ya. Karena memang amanat Undang-Undang 23 2014 demikian. Pemerintahan daerah adalah gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berarti emang satu kesatuan. Satu rumah cuma beda kamar. Satu rumah beda kamar. Nah, tadi ada pertanyaan nasi uduk atau nasi ulam. Nasi uduk. Iya, nasi uduk. Emang hobinya nasi uduk Pak Ketua? Iya, karena memang di wilayah saya di Cilandak yang paling gampang ditemui untuk kita sarapan pagi nasi uduk. Nasi uduk. Nasi ulam jauh ke Mampang. Oh, di Mampang ada ya. Nah, Pak Hairidin ini orang Betawi ya, Iya, katanya. Orang Betawi pertama yang jadi ketua DPRD. Insyaallah. Wah, Dengan mantap. izin Allah. Perwakilan benar-benar orang Jakarta berarti putra daerah. Putra daerah sepanjang sejarah Jakarta berdiri. Panjang sejarah Jakarta berdiri. Iya. Oh. Oke, dan tadi juga ada pertanyaan guru atau dewan. Iya. Pak Hairidin 30 tahun jadi guru. Iya. Dan sekarang jadi dewan. Udah milih dewan ya, sekarang hatinya udah di dewan. Sebetulnya kebahagiaan itu yang nyata ada di guru. Ya, karena saya ketika jadi guru menjiwai betul, merasakan bagaimana memberikan inspirasi kepada murid-murid saya. Kalau pelajaran konten mata pelajaran, pembelajaran, isi kurikulum, banyak media yang bisa kita gunakan untuk menambah ilmu. Tapi kalau pendidikan ya hanya ada pada diri seorang pendidik. Ya, dan saya merasa saya punya alat pendidikan. Alat mendidik itu adalah kewibawaan. Jadi kalau guru tidak punya wibawa dan dia tidak layak untuk mendidik. Karena di kita mendidik bukan mengajar. Ya, jadi saya alhamdulillah selama menjadi guru 30 tahun setiap 25 November selalu dapat penghargaan oleh anak-anak di survei jadi guru paling berwibawa. Jadi saya mendapatkan kebahagiaan di sana, rasa puas. Nggak ada anak yang bandel, nggak ada anak yang tidak cerdas. Kalau kita dekati dengan baik, mereka akan berubah. Mereka akan sadar masa depannya. Saya sangat membantu orang tua. Saya bahagia di sana. Tapi ketika jadi dewan, ini lebih luas lagi.
saya membuat kebijakan yang memaksa seluruh sekolah Sri KHI untuk ikut kebijakan itu lebih luas. Kalau kemarin hanya untuk lingkup satu sekolah. Kalau sekarang seluruh lembaga pendidikan se-DKI Jakarta. Kebermanfaatannya lebih luas. Manfaatnya gitu. lebih luas. Makanya milih Dewan. Betul. Tadi ada Cilandak atau Meruya, bisa diceritain sedikit nggak Pak Ketua itu? Iya. Kenapa dua daerah itu penting? Cilandak ini memang tempat di mana saya berkembang. Kalau di Meruya tempat saya lahir. Ya, sekolah di sana, main di sana. Di sana sekolah alamnya cukup menantang, yang telah membentuk kepribadian dan pengembangan dirinya ada di Cilandak. Cilandak dengan sosiokultur Cilandak yang kental Betawi, ya, membuat saya lebih mudah berkembang dan berkarya lebih mudah di Cilandak. Ya, kalau di Cilandak saya sebelum jadi dewan juga sudah biasa di masyarakat, diminta jadi Pak RT, lalu datang tokoh agama datang ke rumah meminta saya jadi khatib Jumat. Bukan saya melamar ya. Diminta. Saya berkembang di Cilandak. Jadi saya ingin mengembangkan Cilandak dan sekitarnya, dan juga tidak ketinggalan juga mengembangkan Meruya dan sekitar Jakarta, karena saya adalah wakil rakyat Jakarta sekarang. Wakil rakyat Jakarta. Buat warga Cilandak sama Meruya ini ada khususan. Kalau di Meruya ada lahan yang disengketakan, dulunya lapangan bola, lapangan kiamat. Dan ketika saya jadi ketua dewan, langsung saya ketemu Pak Wali Kota, mengawal agar lapangan ini jangan sampai kalah sengketa. Ya, saya ingin mengembalikan fungsi lapangan kiamat di lapangan bola masyarakat. Alhamdulillah sudah inkrah dan sudah saya panggil Dinas Olahraga untuk memasukkan ke dalam rencana RKPD, kegiatan pemerintah daerah, masuk dalam pembangunan sarana olahraga buat masyarakat Meruya. Alhamdulillah. Kenapa namanya lapangan kiamat, Pak Ketua? Nah, itu punya Ki Amat pastinya. Punya Ki Amat. Yang iya. punya. Bukan berarti ancaman atau apa? Bukan, Ki Amat, Pak Amat. Pak Amat, oke. Itu dia Tribuners, itu jawab cepat yang kita elaborasi dan unik ya ternyata cerita-cerita di baliknya. Nah, kita mulai ke pertanyaan nih. Iya, Pak siap. Ketua izin. Sebagai ketua DPRD baru dengan gubernur baru, wakil gubernur baru, kita ngebahas Jakarta. Itu yang fungsi legislatifnya juga mengawal dan semacamnya. Ya, siap. Baru dilantik kemarin nih gubernur wakil gubernur. Iya. Tanggal 20 ya kemarin. Iya. Tapi gubernur Jakarta Pramono Anung justru terlihat langsung sibuk dengan urusan retret. Ya, mana dia nggak ikut dulu karena ada perintah partainya, tapi akhirnya ikut. Walaupun wagubnya jalan ya, udah mulai kekali-kali untuk pengerukan segala macam. Tapi dari kacamata Pak Khairuddin sebagai ketua DPRD melihat hari-hari awal pertamanya gubernur dan wakil gubernur baru ini seperti apa? Ya, memang Pak Gubernur harus segera cepat beradaptasi. Walaupun pernah jadi menteri, sekap ya, pernah sekjen PDP, namun Jakarta punya kekhususan. Harus belajar cepat dan retreat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah upaya pemerintah pusat untuk menyiapkan seluruh kepala daerah agar dalam menjalankan tupoksinya ya sesuai dengan regulasi yang ada. Dan saya hargai sikap Pak Gubernur terpilih ya, Gubernur baru dilantik Pak Pramono Anung dan Bang Dul ya. Walaupun belakangan akhirnya ikut retret ya. Dan kita di Jakarta sudah siap dengan berbagai macam permasalahan Jakarta. Ya, yang sudah menyambut gubernur baru yang telah dilantik. Ya. Dan saya berharap memang hubungan kita antara legislatif dan eksekutif hubungannya sinergi ya untuk kepentingan warga Jakarta. Ya. Sebetulnya sih situasi hari ini kebalikan dengan 2017. 2017 itu yang menang pilkada PKS dengan Anies dan Sandi. Menang pemilu legislatif ketua DPRD-nya di PDIP. Betul. Sekarang kebalikan. Ketua pemenang pemilu legislatif PKS. Gubernurnya di PDIP. Nah, kalau kita memberlakukan bagaimana
PDP PDP melakukan gubernur dulu, Anies. sekarang bisa kesempatannya. Betul. Tapi kalau itu kita lakukan, kita membalas itu, yang tidak diuntungkan warga Jakarta. Oh, Jadi oke. kita tidak melakukan itu demi emosi, demi kepuasan diri, tapi kepentingan Jakarta, warga Jakarta lebih utama dari segalanya, insya Allah. Artinya sikap kolaborasi yang diambil PKS dengan Pak Khairuddin sebagai ketua DPRD itu demi warga Jakarta. Demi warga Jakarta. Kolaborasi kerjasama itu ya. Iya. Oke, nah harapannya Pak Khairuddin dengan Mas Pram yang lagi retret ini bawa oleh-oleh apa sih Pak? Maksudnya tadi ada sinergi pemerintah daerah dengan pusat, terus ada lagi nggak? Iya. Yang paling penting ya kesiapan mental. Ya, Jakarta ini orang-orangnya well educated ya, terpelajar, yang gampang tersulut, nggak mudah dibohongin. Ya. Betul. Sudah sadar, bahkan yang paling banyak pengguna sosial media di Indonesia adalah Jakarta. Ya, sekali isunya salah tanggap langsung menyebar gitu ya. Langsung ramai. Yang ramai. Viral. Langsung gaduh. Ya, saya berharap kita fokus ya antara noise dan voice bisa dibedakan. Ya, saya siap berkolaborasi dengan Mas Pram dan Bang Dul ya, juga menginformasikan apa yang segera menjadi prioritas utama pembangunan Jakarta. Oke. Ya, terutama terhadap masalah dasar warga Jakarta, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan itu yang utama. sangat penting. Ya. Oke. Nah itu berarti clear DPRD dan eksekutif siap kerja Siap sama. kolaborasi. Nah selanjutnya ini tadi ngebahas Betawi lagi nih Ya. Pak Ketua. Dengan identitas Pak Ketua yang nggak bisa dinafikan orang Betawi, Betawi, jadi iya. Ketua DPRD. Tentu pengen Jakarta punya gaya katanya Ya. kan. Betawi punya gaya, Jakarta punya gaya gitu. Apa yang Pak Khairuddin akan lakukan sebagai Ketua DPRD dengan segala kewenangannya, terutama itu ada di Undang-Undang 2 nomor tahun 2024 ya, Iya. soal DKJ. Ya. Di situ ada pasal 31 kalau nggak salah itu soal budaya Betawi. Iya. Apa yang Pak Khairuddin akan lakukan untuk budaya Betawi ini? Ya, yang pertama apresiasi buat pemerintah pusat, DPR RI dalam hal ini, yang ketika membuat Undang-Undang Daerah Jakarta DKJ, Undang-Undang 2024 di dalamnya memasukkan tentang pemajuan budaya Betawi. Ya. Jadi kita punya landasan hukum yang sangat kuat. Turunannya dari itu adalah perda, ya, perda tentang pemajuan budaya Betawi. Nanti saya berharap seluruh unsur Betawi bergabung satu suara membuat drafting, kajian akademik dan drafting terhadap bagaimana mimpi besar ke depan, visi ke depan terhadap budaya Betawi dari tokoh-tokoh Betawi. Ya, dari BAMUS dan semua organ-organ yang ada di BAMUS berkumpul menjadi pendamping, dan kami segera memprioritaskan untuk segera membahas perda tersebut. Jadi saya selaku orang Betawi yang di Ketua Dewan akan memprioritaskan ya penyelesaian perda tentang pemajuan budaya Betawi, dan kami ingin pasal-pasalnya betul-betul pasal-pasal yang memang memberikan ruang buat warga Betawi tetap eksis, karena pada hakikatnya kebudayaan itu adalah aset, kekayaan, dan dia bisa hilang kalau tidak dilestarikan. Nah, pelestarian yang paling bisa dipegang adalah berbasis regulasi, ya, undang-undang. Dalam hal ini perda ya. Nanti ada pergubnya. Ya, harapan saya segera dari teman-teman para praktisi budaya Betawi menyelesaikan draftingnya biar kita segera bahas. Dan di sana juga saya ingin secara sistematis budaya Betawi ini dilestarikan, ya, dimajukan. Ya, saya ingin nanti di lembaga pendidikan termasuk ada muatan lokal kebetawian. Sebagaimana di Jawa Barat juga ada muatan lokal tentang Sunda gitu ya. Dan kalau sudah ada pasalnya di perda, ada pergubnya, menjadi kuat buat praktisi budaya Betawi dalam melestarikan budaya Betawi melalui pendidikan. Karena pendidikan itu adalah the agent of social change, ya. Lembaga yang agen sosial, perubahan agen sosial gitu. Nah, kalau budaya Betawi kan luas. Yang terbayang oleh Pak Khairuddin itu apa, misalnya di sekolah itu apakah
murid-murid siswa-siswa habis pulang sekolah belajar cingkrik atau beksi atau haikun atau menari-nari atau ondel-ondel atau apa yang terbayang? Iya, eh, yang paling banyak dikenali masyarakat itu adalah tentang budaya Betawi adalah tentang lenongnya, Lenongnya, kemudian budaya ya, apa namanya, silatnya, silatnya itu tadi ya, macam-macam tuh ya. betul. Kemudian eh, kultur budaya Betawi yang religius. Oh, justru ngajinya Ya, religius ya. habis maghrib kan mengaji kita dulu. Orang Betawi kita kalau nggak Ah, ngaji bukan Betawi ya. Iya, Iya. jadi nanti kita akan masukkan ke dalam perda, Iya. ya. Kita usulkan juga kepada gubernur untuk pergubnya bahwa implementasi dari perda kita nanti dalam bentuk semua budaya Betawi, ya diantaranya lenong, kemudian silat, Ya. kemudian kultur Kultur Betawi yang Betawinya. religius masuk ke dalam aturan dan itu didanai oleh negara. Dan saya bersyukur ada dana abadi pemajuan budaya Betawi, Oh, ya, iya. yang ini menjadi dana kita, dana dari kebudayaan Betawi untuk tetap bisa dilestarikan. Oke. Kalau enggak akan hilang, Betul, kalau nggak akan hilang. hilang. Sekarang Bahkan- aja udah mulai terlihat Iya, tuh. bahkan saya ingin ada kampung-kampung Betawi yang khusus di dalamnya kita bisa jadikan sebagai pusat wisata budaya. Wisata budaya. Ya. Satu Babakan misalnya. Ya, atau di Condet jadikan Ya, sebagai Condet. pusat wisata budaya. Ya. Oh. Kalau kita ke negara-negara luar ada kota tua gitu Iya. ya, ada kultur budaya yang dilestarikan, dirawat oleh negara. Kita berharap juga nanti di Betawi juga demikian, didanai oleh negara dan kita bisa lestarikan budaya Betawi. Ketika orang ingin belajar Betawi, ingin lihat Iya. peninggalan Betawi, langsung bisa kita Kampung datang ke itu, kampungnya. kampung mana gitu ya. Akan jadi simbol juga. Betul. Oke, itu deh. Jadi Betawi ini punya harapan ya sekarang nih. Ya, ketua DPR orang Betawi, wagubnya Sidul lagi. Nah, sinkron. Sinkron jadinya, cocok. Nah, itu Betawi Tribuners yang akan kayaknya mendapat ya treatment khusus nih di periode kali ini. Insyaallah. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya tentang ini Pak Ketua. Banjir itu masih jadi masalah Jakarta. Ya, betul. Tapi ada juga mungkin lebih serem gitu. Pak Ketua itu penurunan muka tanah. Iya. Katanya Menteri Lingkungan Hidup bilang Jakarta itu setahun 10 sampai 30 cm. Iya, betul. Itu kan artinya turun begitu dan Mm-mm. apalagi ada ancaman rob gitu di Iya. pesisir di utara itu. Itu sorotan dari Pak Ketua gimana soal isu ini? Ya, faktanya memang Jakarta sudah 1 meter di bawah permukaan laut. 1 meter di bawah Intrusi permukaan laut. air laut sudah sampai ke Monas, airnya sudah payau. Ini banyak variabel, ya. Di antaranya adalah penggunaan air tanah yang tidak terkontrol. Ya, Kita di Dewan sedang melakukan kontrol melalui pansus. Ya, nanti kita akan kontrol jangan sampai para penduduk di Jakarta, gedung-gedung mewah, ya komplek-komplek, kemudian apartemen-apartemen, hotel, dia menggunakan air tanah. Oh, Karena kalau oke. itu dibiarkan, ya akan semakin parah. Akan semakin Ya, parah akan penurunan parah. muka tanah. Betul. Sehingga semakin turun permukaan tanah Jakarta dan kemungkinan banjirnya makin meluas. Yang tidak pernah banjir jadi banjir. Dan Iya. ini menjadi masalah Jakarta untuk diselesaikan. Dan kita ingin segera menyelesaikan dari hulu. Di antaranya kita bangun waduk, Oh, ya, oke. embung, ya, baik di daerah hulu, ya, di Ya. Bogor, di Cianjur, ya, maupun di wilayah hilir di Jakarta. Ya, ini menjadi program utama kita agar warga Jakarta tidak semakin luas. Semakin luas penurunan ya. muka tanahnya. Karena ancamannya bukan banjir lagi tapi Betul. tenggelam. Sebetulnya ada lagi solusi lain yang lebih permanen, tapi ini mahal. Apa tuh? Ya, sekaligus ya satu kegiatan bisa banyak solusi. Ya. Ya, kita ingin membuat tunnel, ya, terowongan di bawah Terowongan besar. tanah sedalam 20 meter di bawah tanah untuk menurunkan seluruh kabel yang ada di tiang listrik agar tidak semrawut. Oh, Dan di dalamnya juga ada pipa air kotor, pipa limbah,
ada pipa air bersih, dan ruang bawah tanah itu bisa dilalui oleh Air. air, ya. Iya. Sehingga ketika air permukaan begitu banyak volume hujannya, Iya. kita bisa sedot ke bawah dan kemudian dipompa ke laut. Oh. Seiring dengan itu, pemerintah pusat juga membuat bendung laut, giant sea wall. Jadi Iya. selesailah nanti masalah banjir Jakarta, ya, insya Allah dengan adanya tunnel yang ada di bawah permukaan tanah sedalam 20 meter. Nanti pakai mesin bor sehingga tidak terlalu mengganggu pengguna jalan di permukaan. Tapi ini butuh investasi yang besar dan butuh keberanian pemerintah untuk melakukan langkah ini. Jika tidak hari ini, ya dia semakin bermasalah ke depan. Semakin ditunda semakin mahal biayanya. Ya. Ya, ini sih saya hitung-hitung ya bisa 3 kali lipat anggaran APBD kita, 4 kali lipat bisa. 4 kali lipat artinya sekitar 300 triliunan 300 triliun untuk bisa menyelesaikan seluruh kabel. Bahkan untuk jalur tertentu, terowongan yang dimaksud tadi bisa buat jalan umum, kendaraan bermotor bisa dilalui. Sepertinya sudah terjadi di berbagai negara, di kota-kota besar di dunia. Gitu. Itu artinya solusi dari ini usulan Pak Ketua atau memang udah ada programnya di pemerintah Ya, provinsi? saya diskusikan dengan gubernur diskusi terpilih yang mudah-mudahan ada muncul wacana ini gitu. Iya, betul, didiskusikan. Ya. Dan ini butuh keterlibatan banyak pihak ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir secara permanen. Iya. Ya, kalau dibiarkan makin lama banjir makin meluas. Ya tidak pernah kena banjir akan kena banjir. Ya. Tadi Pak Ketua bilang air itu payah udah sampai Monas. Sampai Monas. Itu apa yang terjadi Pak Ketua? Itu karena air laut sudah masuk intrusi melalui kekosongan bawah tanah, karena air tanahnya disedot oleh para pengguna air tanah. Dan ini harus ada langkah berani. Sesingguhnya ada satgas dari pemerintah gabungan antara KPK, Kejaksaan, Polisian untuk turun menyidak semua hotel-hotel, apartemen, perkantoran. Mudah gitu. kok, ya. Berapa jumlah kebutuhan airnya, berapa lihat rekening PAM yang dibayarkan. Iya. Pasti ada selisih. Ketika selisih itulah penggunaan air tanah. Oke, berarti gampang kalau mau sebenarnya. Gampang kalau itu mau. Pas era Gubernur Anies udah pernah itu, saya ikut liputan waktu itu. Iya, tapi memang kudu harus intens ya. Iya. Tidak sekedar pemberitaan, tapi memang ada keinginan untuk menyelamatkan alam ini. Sekarang ini kan sudah banyak bagian pesisir utara yang tidak lagi ditempati. Ya, dulunya ada musola, ada penduduk, sekarang sudah tidak ditempati. Foto musola tenggelam di tengah laut itu udah ramai banget digunakan. Betul. Ya kalau tidak ada tindakan, treatment pasti makin meluas. Jadi ini termasuk ya urgent juga penting. Betul. Darurat. Darurat bahkan ya. Air payau sudah sampai Monas. Karena air yang di sini disedotin terus gitu. Terus. Rongga-rongga di bawah tanah airnya dimasukin oleh air laut gitu. Sangat mungkin ke depan banjir rob sampai ke Monas juga. Waduh, kalau itu mah sampai becek-becek jalanan itu. Makanya harus segera diselesaikan. Ya. Harus ada langkah berani. Mahal, ya. Kalau didiamkan akan membawa bencana yang lebih mahal lagi. Mas Pram Bangdul harus concern juga nih. Iya. Ketua sampai ini. Oke, itu lumayan pengetahuan baru buat kita dari air payau sampai Monas. Artinya ancaman. Jakarta tenggelam nggak main-main. Ya. Kita beralih ke isu selanjutnya, Pak Ketua. Siap. Soal sekolah juga tadi Pak Ketua seorang guru, ada program dari pemerintah pusat itu makan bergizi gratis. Iya. Sementara di Jakarta Pramono Anung, gubernur kita punya program sarapan gratis. Iya. Jadi warga Jakarta, siswa Jakarta double ya dapatnya. Nyarapnya nasi uduk dari Mas Pram kira-kira gitu. Makan siangnya dapat apa gitu dari Pak Prabowo, nasi goreng misalnya. Itu kalau Pak Hoirudin sebagai guru 30 tahun melihat sebegitu pentingkah gizi atau apa ya makanan untuk siswa di sekolah? Ya. Variabel kecerdasan itu banyak. Ya. Ya. Di antaranya adalah seberapa besar kalori yang masuk ke dalam diri anak-anak didik kita. Ya. Untuk kawasan tertentu jarang yang sarapan pagi. Oh. Mereka tidak makan. Ke sekolah tuh perut kosong. Iya, perut kosong. Ya, dan
untuk hal yang seperti itu program Mas Pram dan Bang Dul tepat. Tapi tidak semua sekolah SD Dapat gitu. butuh sarapan. Oke. Ya. Karena mereka sudah disiapkan oleh orang tua yang sudah mampu secara ekonomi. Iya. Untuk kawasan-kawasan tertentu butuh. Maka bahkan ya saya support untuk kawasan tertentu ya. Kawasan-kawasan yang memang belum beruntung sehingga ke sekolah dengan perut kosong gak mungkin bisa menangkap pelajaran. Nggak mungkin bisa menang. Gak mungkin. Gak mungkin anak bisa Mengikuti cerdas. aja Iya, tapi betul. nggak maksimal gitu ya. Gak maksimal. Ya. Dalam pengalaman Pak Herudin sebagai guru pernah nggak ngajar siswanya tapi kelaparan gitu? Apa yang Pernah. terjadi kondisinya? Bahkan saya tawarkan yang belum sarapan silakan ke kantin. Saya kasih waktu. Oh, Mereka gitu ya. tinggal beli lontong 1 atau 2 selesai sementara 5 menit 10 menit nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi memang banyak anak murid kita di sekolah juga di SMP yang belum sarapan karena tidak ada yang dinikmati. Karena di rumah- orang tua nggak buat sarapan, Iya. nggak ada sarapannya. Nanti kalau orang tuanya selesai beraktivitas ekonomi, berdagang, baru ada uang buat beli beras. Oh, dengan pendapatan harian. Harian. gitu ya. Jadi Iya. baru ada uang itu sore atau malam tuh. Iya, jadi program Bang Dul, Mas Pram dan Bang Dul untuk sarapan daerah tertentu tepat. Tapi jangan disamaratakan semua sekolah. Sayang mubazir. Artinya ada garis bawah dari Pak Ketua ini untuk biar tepat sasaran ya. Iya, saya sih berharap sarapan pagi yang akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul dengan memberdayakan kantin-kantin sekolah. Jangan sampai Oke. kantin sekolah menjadi mati karena misalnya nih sarapan pagi makan bergizi gratis Siap. disediakan oleh dapur khusus. Iya. Itu saja sudah mengurangi jumlah anak yang jajan di kantin. Iya. Nah, jangan sampai juga sarapan pagi Mas Pram Bang Dul juga melakukan hal yang sama. Kasihan kantin Kasihan ibu yang kantin, sudah ibu kantin eksis. Betul. Bisa bangkrut. Bangkrut. Ya Ya. juga banyak efeknya kalau Oh, itu iya. didiamkan. Efeknya panjang malah jadi anaknya dia nggak makan sore Bukan lagi. hanya makan sore, dia Iya, bisa nggak sekolah. Bisa nggak sekolah karena pendapatannya keambil sarapan gratis. Iya. Dan saya yang punya kontrakan nggak dapat uang kontrakan juga. Wah. Juragan kontrakan bingung juga karena penghuninya nggak dapat pendapatan. Jadi untuk warga Jakarta tertentu ya, Iya. yang menurut Pak Herudin memang membutuhkan, mereka dapat double nggak apa-apa. Makan Betul. siang, makan bergizi gratis sama Dan sarapan pagi gratis. sarapan. Jadi pembelajaran maksimal. Iya betul. Ngapalin bisa tuh, Nangkepnya gampang. nangkepnya gampang. Karena jumlah kalori yang masuk paling nggak kan sekitar 300-400 kalori. Iya. Cukup lah buat anak bertahan bisa menangkap dengan Kalau menunya apa kira-kira Pak Herudin? Kalau ngegambarin sarapan yang cocok buat anak sekolah tuh ya nasi uduk, nasi goreng lah gitu ya. nasi uduk, nasi goreng nggak Sama apa-apa. telur 1 gitu ya. Ada proteinnya juga. Iya. Oke, Tribuners itu dia. Jadi approve juga dari Ketua DPRD soal sarapan gratis tapi untuk daerah tertentu. Nah, selanjutnya ini kita ngebahas efisiensi. Iya. Iya. Efisiensi ini isu nasional yang merambat juga ke daerah karena memang banyak lembaga pusat yang sampai ke daerah. Tapi juga di Inpresnya ada efisiensi ini juga diperuntukkan untuk daerah-daerah termasuk provinsi Jakarta ini. Iya. Artinya nanti ada efisiensi juga nggak Pak Ketua di Jakarta dan bentuknya kayak gimana sih? Ya, Impres 1 2025 Iya. kewajiban buat kita semua termasuk Pemda DKI. Walaupun secara fiskal kita udah sangat kuat keuangan kita. APBD 2025 berapa tuh Pak Ketua? 91,34 triliun. 91,34 34. triliun, besar itu. Betul, artinya secara keuangan kita tidak bermasalah, tidak perlu efisiensi. Tapi karena kita punya daerah, ya harus selaras dengan pusat, kita juga efisiensi. Ya. Ya sesuai dengan instruksi Arahan presiden. itu ya. Ya untuk yang seremonial, kunjungan kerja, luar negeri, ya acara-acara yang sifatnya boros, Ya. pengadaan fasilitas pejabat, ATK tuh kemarin ATK, di ya, itu Siku. dikurangi. Oke, berarti penghematan tuh tetap ada ya. Tetap ada. Berarti 91 lebih triliun itu lebih berguna lagi dong untuk masyarakat kalau misalnya dipindahkan itu ya penghematan itu. Dialihkan ke nanti ke pembangunan sekolah, Oke. rehab sekolah gitu. Tapi nggak akan ada misalnya PHK atau apa belanja pegawai itu aman semua. Aman. Kalau belanja pegawai itu kan prioritas 1, Prioritas 1. nggak boleh dikurangi. Ya. Ya, kalau itu dikurangi
dan pegawai negeri nggak gajian itu bangkrut namanya. Bangkrut. Nah, itu protesnya besar-besar itu kalau Iya. Jakarta itu. Insya Allah aman, Jakarta aman. Jakarta aman, efisiensi tetap bisa terkendali gitu Tetap, ya, iya. dan Insya Allah pelayanan ke masyarakat tidak akan terkurangi. tidak akan terkurangi dan justru menambah manfaat untuk masyarakat. Bermanfaat. Oke itu sih Pak Ketua, terima kasih. Itu obrolan kita Tribuners buat isu-isu terkini di Jakarta. Iya. Tapi saya pengen ada segmen terakhir yaitu Iya. rekomendasi. Pak Ketua ini seorang guru, seorang orang Betawi juga. Saya pengen tanya nih Pak Ketua Siap. DPRD nih. Orang Betawi dikasih 3 rekomendasi warung masakan Betawi buat warga Jakarta. Di mana ada warung masakan Betawi yang enak? Iya. Sebetulnya kalau yang masak itu orang-orang tua dulu, Orang tua dulu. ya, rasanya original, enak betul. Oke. Tapi kalau yang sekarang di mana bumbu masaknya sudah begitu banyak, Iya, itu udah beda rasanya. udah beda deh. Nah, saya sih Ada nggak di mana tuh lokasi? warungnya Mandra, Warung Mandra. iya, itu Betawi betul dan rasanya original. Oke, udah pernah ada ke sana. Sudah Di mana tuh Pak Ketua? Depok. Oh, di Depok ya. Iya. Itu satu warung Mandra. Ada lagi nggak Pak Ketua 2? Kalau saya sih, kalau Betawi biasanya kalau mau ngopi-ngopi Iya, itu di wilayah Karangmulya. Karangmulya. Nah, di sana ada uli gupak, Uli ada gupak. uli bakar, Uli bakar itu. dekat tong bensin. Tong bensin. Bukan pom bensin, tong bensin. Apa itu? Pak Ketua, tong bensin. SPBU. Cuma sebutannya tong bensin. Kalau orang Betawi bilang tong bensin. Tong bensin. Iya. Nah, itu di sana digelar kaki lima, Ya. ya, tempat anak-anak orang-orang tua, ya anak-anak muda ingin Iya. merasakan makanan Betawi yang Uli bakar tuh iya, ya, yang jagoannya. yang khas Betawi di sana. Uli gupak, tahu uli gupak? Uli gupak, uli keras ya. Bukan. Apa tuh? Singkong yang sudah dikukus dan kemudian ditumbuk jadi uli, Iya. lalu nanti disajikannya dicampur dengan gula dan kelapa parut. Oh, waduh. Sehat betul dan Sehat. itu Enak juga ya. Iya. Di apa uli gupak di Karangmulya. Sekarang mulia. Kedua, yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, Ada nasi uduk. rekomendasi. Nasi uduk di mana? Nasi uduk itu dekat rumah. Oh, di Keren. Cilandak. Cilandak. Nasi uduk empok siapa tuh? Nasi uduk itu Aji Apas namanya. Aji Apas. Oh. Dan enak betul, semua orang memberikan bintang 5 dah gitu. Bintang 5 untuk itu nasi rasanya. uduk Aji Apas di Cilandak, Iya, dekat kecamatan. iya betul. Iya, itu dia Tribuners 3 rekomendasi warung masakan Betawi dari Ketua DPRD Jakarta Pak Henti. Nah, terakhir saya pengen rekomendasi juga nih buat milenial sama Gen Z ini buku. Pak Ketua. Buku. Pak Ketua pasti kan banyak baca buku nih, guru juga. Iya. Ada rekomendasi buku nggak Pak Ketua? 3 rekomendasi guru untuk warga Jakarta nih, khususnya anak muda. Kalau saya hanya tahu buku yang saya baca. Apa tuh? Saya ini aktivis dari masa kuliah. Oke, Buku saya berkisar buku aktivis Islam. aktivis Islam. Ada buku bagus yang dia dikarang oleh akademisi yang digunakan menjadi buku rujukan utama di 5 benua di dunia ini. Apa itu? Pak Ketua? Seorang pengarang buku yang karena bukunya dia ditembak oleh lawan-lawan Politik ya? politik. Oke. Ya, judul bukunya Tauhid. Tauhid. Ya, Pengarangnya siapa? Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Al-Faruqi dan istrinya ditembak mati di jalan. Bukunya dahsyat. Ya. Bukunya itu kata-katanya sangat simpel, tapi maknanya sangat dalam. Dan dia bahasanya filosofis betul. Ya, bahasa filsafat. Kalau baca buku itu 4 kali 5 kali baru bisa paham maksudnya apa. Itu seputar emang filsafat atau apa? Pak Ketua? Iya, tentang tauhid. Tentang tauhid. Sesuai Dia akademisi, profesor doktor. Ya, tapi buku itu memang sangat bagus. Saya sarankan rekomendasi. itu. Oke. Yang kedua, Ya. buku yang saya baca ini yang membuat saya meneteskan air mata. Ya, pengalaman seorang aktivis. Ya, Iya, apa itu? Zainab Al-Ghazali Al-Jabili. Zainab Al-Ghazali Al-Jabili. Ya, dia kisah-kisah dia ketika zaman penguasaan
pemerintah Mesir Gamal Abdel Nasser Ya. yang dia disiksa luar biasa dan kemudian dengan izin Allah dia bisa bebas. Gamalnya yang meninggal dan dia tuliskan semua kisah-kisah itu, kisah-kisah istimewa. Yang menjadi pertanyaan saya, apa sih dia pamit tentang Islam kok dia bisa sekokoh itu? Ya. Hari ini di abad 20 kok bisa? Kok Allah berikan pertolongan yang luar biasa? Ya. Ya, misalnya ketika dia dimasukkan ke dalam penjaranya anjing buas, 3 anjing buas, tidak ada satupun yang menggigit. Ya, Oh, kisah itu dia tuliskan. ditulis. Dimasukkan 3 karung tikus, dilepas di ruangan dia dan tidak satupun yang menggigit. Dimasukkan ke ruangannya 2 orang algojo, satunya ditonjok meninggal, satunya dialog dan dia mendapat hidayah. Kemudian dia bermimpi mendapatkan sajian makanan di atas piring perak, dan ternyata mimpi, tapi tahap makan yang dimakan dalam mimpi. Waduh, Ini kisah-kisahnya luar biasa ini. Apa sih dia pahami tentang Islam, gimana seperti apa? Dan saya mulai sadar bahwa hari ini pun ya ada pemahaman Islam yang lurus, yang benar, yang bisa membuat iman kita kokoh. Oh, oke. Itu buku Rekomendasi itu dari Zainab Al-Ghazali Al-Jabili. Jabili. Yang satu lagi Yang terakhir bukunya yang orangnya didukung gantung. siapa Ya, itu? Oh, itu. namanya Said Kutub. Oh, Said Kutub. Ya, bukunya Fi Zilal Quran, di bawah naungan Al-Quran. Fizrul Yang ketika Quran. saya baca di awal pengantin saja saya sudah menetes air mata. Buku tafsir yang ditulis dengan kebersihan hati. Kalau hati kita bersih, kita pasti bisa menangkap ruh dari buku itu. Kalau hati kita kotor nggak bisa. Oke. Jadi ini luar biasa, membuat bangkit, membuat darah mendidih, ya. Dan tentu lawan politiknya membuat ini ancaman. 2 buku dia yang membuat dihukum gantung adalah yang pertama Fizil Quran, yang kedua Ma'alim Fitorik, petunjuk jalan. Ini 2 buku yang dahsyat. Jadi buku saya sekitar aktivitas. Jadi itu yang saya rekomendasikan. Kira-kira 3 buku itu direkomendasikan dan membentuk Pak Khairuddin sebagai sampai sekarang ini ya. Iya. Sampai sekarang ini. Ya itu dia. Terima kasih banyak. Ada rekomendasinya. pesan saya lagi Apa itu? terakhir ya, Ya. pada kaum muda, pada para pelajar, ya, survei terhadap orang-orang sukses yang membuat mereka sukses karena cerdas hanya 14%. Selebihnya adalah 86% karena religiusitas. Pesan saya kepada seluruh para pelajar, belajarlah sampai ambang batas. Ambang batas adalah sampai psikis kita tidak mampu lagi melayani keinginan kita. Sampai demam, sampai gejala tipes, itu namanya ambang batas. Belajarlah sampai ambang batas, jangan 2 jam, 3 jam. Ya, saya sarankan sampai demam, sampai gejala tipes. Ya, kalau naik bis umum sampai ketiduran kalau pulang atau kalau berangkat. Karena apa? Belajarnya itu udah luar biasa. Kalau habis ujian semester sampai sakit, sampai dirawat, itu ambang batas. Di pertama belajar sampai ambang batas. Yang kedua berdoa sampai ambang batas. Berdoa sampai ambang batas. Karena orang sukses itu karena religiusitas. Doa Jadi- itu termasuk di dalam. Jadi doanya jangan cuma habis salat 5 waktu, tapi seluruh kesempatan untuk berdoalah. Seluruh ruang ibadahlah, berdoalah. Karena pemilik masa depan adalah Sang Pencipta. Ya, jadi lakukan itu, insya Allah tidak ada yang pesimis. Karena semuanya pasti Allah akan berikan tempat yang terbaik. Demikian pesan dari saya. Itu dia kata-kata Harir dari Pak Ketua DPRD Pak Khairuddin. Terima kasih banyak Pak Baik, Khairuddin sudah sama-sama. menerima kami dan obrolannya berisi dagingnya, daging semua. Nah, itu dia Tribuners, itu obrolan saya dengan Ketua DPRD Jakarta Pak Khairuddin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.